Sulveter, ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sulveter. Kenapa Bapak Sulveter tidak pernah menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun, tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya, tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Silakan. Berdiri aja boleh ya? Oh, berdiri sini. Berdiri. Semangat saya harus sini berdiri. Ya. Saya izin ya, Pak, sini. Saya suka berdiri, jadi begini. Hari ini aku harus waktu banyak. Ya, 2 menit tapi 2 menit. Seperti itu tadi lama. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren, lihat loh, kan? Sudah begini. Jadi gini, kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Yang satu lagi saya minta ya, untuk masalah kasus Sulveter ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sulveter. Kenapa Bapak Sulveter tidak pernah menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun, tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya, tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Silakan. Mau di sini juga, dokter? Enggak di situ. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara dengan perempuan Indonesia ya. Mohon agar diam dulu kaum perempuan, bisa ya. Jadi perempuan sejati itu memperjuangkan keadilan dengan ilmu, dengan tulisan, dengan akhlak.
Ia tidak perlu menelanjangi diri untuk didengar, untuk dapat panggung. Ia menunjukkan kebenaran dengan cahaya pikirannya, bukan dengan bra dan celana dalamnya. Jika cara membela pemimpinmu sampai kamu kehilangan rasa malu, itu bukan lagi politik. Itu adalah penyembahan berhala gaya modern. Kau ingin menelanjangi tubuhmu karena otakmu sudah dihanguskan oleh propaganda. Dan itu jauh lebih memalukan daripada pakaian minimu, karena yang hilang bukan kain, tapi akalmu dan nuranimu. Wahai saudara-saudara perempuan, sebangsa dan setanah air, bangkitlah, pulihkan martabatmu. Jangan jadikan dirimu alat untuk melindungi kekuasaan yang sedang sekarat. Jadilah perempuan yang cerdas, berani dan beradab, bukan perempuan yang ingin dijadikan tontonan bra dan celana dalamnya. Sejarah tidak akan mengingatmu sebagai pahlawan, tapi sebagai peringatan bahwa ketika perempuan kehilangan malu, bangsa kehilangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu perempuan yang sudah mempertontonkan diri sebagai preman ini adalah. Silakan Pak Suhadi. Terima kasih. Ini mungkin pernyataan terakhir saya. Ya. Kami meminta kepada pihak Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya, terutama berkaitan dengan masalah Pak Sil, untuk menyikapi dengan hati-hati. Karena seperti yang kami sudah ungkapkan di sini berdasarkan kepada undang-undang, ya, terutama pasal 84 ayat 3, itu sudah jelas pengaturan tentang daluarsa diatur secara tegas. Dan juga kami juga nanti akan membuat tulisan, mungkin saya akan juga berikan kepada Mas Aiman, karena kebetulan saya sering bikin tulisan, Mas, berkaitan dengan apakah benar kasus ini sudah daluarsa. Karena sekarang memang ada segmen yang berbeda antara pemikiran dari kelompoknya Pak Sil maupun dari kelompok-kelompok lain. Namun hukum itu adalah tetap hukum. Keadilan itu adalah tetap keadilan. Karena rumusannya sudah jelas diatur dalam hukum positif. Hukum positif kita di sini adalah KUHP. Ya, di mana di dalam KUHP itu ada sebagai hukum positif, maka kita harus berpijak kepada hukum-hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau kepada Komjak yang tadi sudah membuat pernyataan, kebetulan beliau itu teman saya juga di Nasdem dulunya. Nah terus kemudian juga ada juga dari pihak Kejaksaan Agung agar hati-hati melihat persoalan ini. Jangan hanya melihat kepada aspek-aspek dorongan dari orang-orang yang sentimen kemudian mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Terus kemudian juga berkaitan masalah perkara yang ada di Polda, kami juga meminta kepada Mabes Polri, Polda Metro Jaya terutama penyidik dalam hal ini, ya, untuk jangan segan-segan bahwa perkara yang sudah dilaporkan itu harus secepatnya dilakukan peningkatan status yang tadinya dari penyidikan kepada status tersangka, dan bila perlu dilakukan penahanan, ya. Kalau tidak berbahaya, ya, gitu. Kenapa saya katakan berbahaya? Ini baru kuburan, entah nanti apa yang dicari lagi, gitu kan, ya. Ini sesuatu yang menurut saya sudah luar biasa. Kita sudah tidak melihat lagi norma-norma kehidupan yang baik, norma-norma kehidupan yang memang itu berkeadilan, berkeadaban, ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ya bukan lagi kepada bagaimana menyikapi Pak Jokowi, tapi juga makam itu menjadi wilayah-wilayah yang katanya penelitian. Ini kita baru dengar cerita-cerita seperti ini gitu, ya. Terus kemudian juga kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini barangkali ini juga akan menjadi penyimbang berita, dan kita berharap juga kepada semua pihak agar menghormati hak-hak hukum berkaitan dengan masalah. Memang kalau sudah dinyatakan bersalah ya harus bersalah, tapi orang yang tidak pantas untuk dieksekusi itu juga harusnya jangan dilakukan eksekusi yang bersifat bertentangan dengan hukum. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Terakhir Mas Roy, silakan. Baik. Jadi
yang ada di depan saya ini adalah beberapa yang sempat dibawa ke Jagung waktu itu dan saya juga sempat menyaksikan. Jadi ini sudah benar bahwa yang namanya rakyat itu muak ya terhadap Sylvester Matutina yang belum ditangkap ya. Kemudian Kejagung Republik Indonesia menyerah pada Sylvester. Aduh, sayang banget ya. Jagung jangan menyerah pada seorang namanya Sylvester. Segera tetapkan status buron. Tapi ini gambarnya terlalu ganteng ini ya malahnya. Iya, inilah buron dia. Jadi dia harusnya diburonkan. Buru meskipun sembunyi hingga ke Solo. Wah, ini ada. Kemudian negara gak boleh kalah melawan Sylvester Matutina. Ini terpidana loh ya. Dan kemudian tangkap Sylvester Matutina atau itu sempat Pak Ahmad Yuryanto juga kita atau copot Pak Kejagung. Kalau Bapak nggak mau copot gitu. Nah, ini semua sudah ada perlambangnya kalau dalam korong-korong. Tangkap juga Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo. Apa ini gak sopan?